rumahnya bersih, sarapan, mandi, tadi badan kita akan sehat. Kemudian sebelum kita belajar, kita menyanyikan dan berdoa, ya. Menyanyikan lagu Langit ke atas, ya.
sudah membuat 6 kesepakatan. Ayo, yang pertama, apa aja kesepakatannya? Masuk kelas tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Datangnya harus cepat ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan guru. Kita tidak boleh ribut ya. Dengarkan penjelasan atau materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga apa? Jaga kelas. Jaga kelas supaya bersih dan rapi. Jadi yang piket itu datangnya lebih pagi. Nah, bersihkan lokal. Nah, rapikan semuanya. Kemudian yang keempat, bicara yang sopan dan baik. Boleh kita mencarut? Iya. Jadi bicaranya harus sopan, tidak boleh mengkik-mengkik, tidak boleh membentak kawan ya. Nah, kemudian yang kelima, saling membantu. Saling membantu dalam hal lain. Misalnya kalau tidak minum, tapi jangan membantu kalau dalam ujian atau mengerjakan soal. Tidak boleh, kerja masing-masing. Yang keenam, nah, jadi kalau kawan melakukan kesalahan seperti dia terlambat pada dia piket, nah harus kita tegur. Nah, Rita, kamu hari ini piket. Nah, jadi tolong bersihkan kelas. Jadi itu 6 kesepakatan kita sebelum dan sebelum masuk materi ya, itu tentang tumbuhan ya. Nah, tumbuhan seperti juga kita manusia punya tubuh. Apa aja yang ada dalam tubuh kita? Hidung, telinga, mulut, tangan, kaki. Nah, sempurna ya kan? Lengkap kita nih, semua ada. Nah, terus sama juga dengan tubuh Tuhan ya. Dia mempunyai apa? Akar. Kemudian ini apa? Batang. Ini apa? Daun. Ini bunga. Nah, di dalam bunga ada biji. Nah, sekarang ibu mau tanya, fungsi dari tumbuhan, akar untuk apa? Menyerap air. Nah, menyerap air. Kalau batang? Untuk menyimpan air ya. Kemudian daun, tempat fotosintesis. Di sini nanti ibu akan jelaskan ya. Kemudian apa lagi? Bunga fungsinya untuk apa? Membiarkan menjadi sebuah buah. Nah, dalam buah ada apa? Dalam buah ada biji. Dan kemudian materi kita minggunya adalah bagian tumbuhan. Ya, yuk bersemangat, kita tepuk semangat dulu. Kapan? Nah, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan, kemudian mendeskripsikan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, jadi sebelum belajar ya, kita saksikan video berikut ini. Simak ya. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar materi bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik A, bagian tubuh tumbuhan, kelas 4 SD, muatan pelajaran IPAS. Mari kita perhatikan percakapan berikut ini.
suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu, tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Dari percakapan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Bagian tubuh tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa bagian tubuh tumbuhan, antara lain akar, ada batang, berikutnya ada buah, selanjutnya ada daun, dan yang terakhir ada bunga. Mari kita pelajari setiap bagian dari tubuh tumbuhan. Akar memiliki berbagai fungsi, antara lain menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Berikutnya, menopang tumbuhan agar tegak berdiri dan kokoh. Selain itu, untuk menyimpan cadangan makanan. Tahukah kalian ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah salah satu jenis akar tanaman yang memiliki ukuran akar besar dan bagian-bagian cabang akar. Sedangkan akar serabut merupakan akar yang berada di pangkal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama. Perhatikan gambar berikut. Akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti singkong. Tanaman singkong memiliki jenis akar serabut. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan singkong, sebenarnya kalian memakan akar dulu. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Batang memiliki beberapa fungsi, antara lain mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar menuju ke daun, menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak dan kokoh. Selanjutnya, untuk menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Bagian daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses memasak makanan sendiri pada tumbuhan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selain itu, daun berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Tahukah kalian ada berbagai macam bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya? Ada 4 jenis bentuk daun,
Yang pertama, daun menyirip. Yang kedua, daun menjari. Yang ketiga, daun melengkung. Dan yang keempat, daun sejajar. Bagian bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Selanjutnya bagian buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Adapun bagian-bagian dari buah biasanya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kulit buah untuk melindungi isi dalam buah. Berikutnya, daging buah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang nantinya dapat dikonsumsi dan melindungi biji. Dan yang ketiga, biji yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan yang nantinya dapat ditanam. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai bagian tubuh tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dari penjelasan tadi, udah ngerti? Lanjutkan ya. Sebelum lanjut ke materi kali, kita bersama-sama menyanyikan lagu bagian tubuh. Menjelaskan sedikit tentang tubuh tumbuhan. Yang pertama tadi apa? Yang ini apa nih? Akar. Fungsinya untuk apa? Menyerap air. Yang kedua apa? Batang. Fungsinya untuk apa? Dalam buah dan untuk kayak akar tadi untuk menyokong juga ya supaya bangunnya kuat ya. Kemudian apa lagi? Daun. Tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis ya. Nah, jadi fotosintesis itu dia pembakaran nanti menjadi gula bisa juga ya. Nah, kemudian setelah daun apa? Bunga. Bunga. Apa fungsinya bunga? Sebagai
Ibu kasih tugas, ya. Nah, coba perhatikan. Nanti di sini tugas saya bagi. Saya akan mengambil fungsi batang. Bahan yang dibutuhkan: daun seledri, bunga warna putih, 2 buah botol, wafer warna makanan merah dan hijau, dan juga air. Perhatikan semuanya. Tambahkan air terlebih dahulu. Nah, perhatikan prakteknya. Nanti di rumah boleh dipraktekkan, ya. Lalu kita masukkan warna makanan ke dalam masukkan ke warna makanan saja sampai berwarna pekat. Lalu Perhatikan baik-baik. kita masukkan daun seledri ke dalam botol yang berisi air berwarna pekat. Perhatikan berdua. Lalu kita diamkan selama semalam. Kemudian diamkan selama semalam. Setelah semalaman, kita dapat menjawab pertanyaan yang ada di buku IPA halaman 3. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada seledri dan bunga? Seledri dan bunga berubah warna mengikuti air yang diserapnya. Pertanyaan kedua, cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga. Apa yang kita amati? Dari belakang. Ternyata pada bagian batang daun seledri terdapat rongga yang berisi air berwarna merah, sedangkan bagian batang dari bunga berwarna putih tidak terdapat air karena batangnya padat. Pertanyaan ketiga, bagian tumbuhan apa yang ditanam pada percobaan ini? Bagian batang. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Batang berfungsi untuk menopang tanaman supaya tetap berdiri tegak. Untuk alat perkembangbiakan, lalu mengantarkan air, listrik, dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terima kasih Mbak Basri. Assalamualaikum. Udah kalian simak kan? Udah baik. Nah, jadi untuk selanjutnya Ibu ingin kalian tugas kelompoknya, ya, apa hasil dari video tadi? Nah, di buku ada pertanyaannya. Nanti dijawab, ya, satu-satu. Ibu kasih. Ayo, tolong ditulis. Satu-satu. Ya. Kurang satu. Ini sudah semua. Nah, kalau ya, nah,
Ada pertanyaan di buku halaman 3. Kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis. Tulis. Nanti kita maju, kita presentasikan. Ya, apa hasil dari video tadi? Ya, apa namanya? Enggak ada presentasi, nama aja. Nama aja. Ada yang tak ngerti? Nah, kalau ya, kerjakan tugas kelompoknya. Nah, jadi baru kita presentasikan ya. Satu orang satu. Yo, sesuai video tadi. Ya, ya. Ayo, kerjakan. Ayo, kerjakan. Yang tak ngerti? Semua kepintar berarti. Saya simak video lagi ya. Sini sama tuanya. Oh, tuan ya. Sama-sama. Sekarang kelompok. Lalu sama mengerjakannya. Terus lagi. Oh.
tiga semua. Kan tiga.
Ada yang melucu rupanya.
kita akan mempresentasikannya ya dari hasil pengamatan video tadi. Ayo, siapa yang mau duluan? Kelompok 1. Nanti kalau betul kasih atas ya. Apa yang terjadi pada batang pohon bunga? Daun berwarna sesuai air dan gelas. Setelah sampai bagian bawah, mulai mati. Di dalam batang terdapat air. Bagian tumbuhan apa yang tidak mati? Batang. Apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuh tumbuhan tersebut? Fungsi batang untuk mengedarkan mineral dan menyerap makanan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ayo, siapa lagi? Kelompok 2 atau kelompok 3? 2. Ah, kelompok 2, ayo. Nomor 1. Apa yang terjadi pada strawberry dan bunga? Jawabannya, bagian daun akan berubah warna sesuai warna dalam Jawaban nomor 1 dulu. Oh, pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini menunjukkan bahwa air ini ke batang. nomor 3. Tiga bagian tumbuhan Apa yang apa yang kita amati pada percobaan ini? Fungsi batang. Kira-kira fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Fungsi batang mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. betul? Kelompok 3 lagi. Ayo, semuanya. Najwa. Apa yang terjadi ketika bagian daun
presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Berarti kalian sudah menyimak semua apa yang ada di video tadi. Jadi untuk bersemangat, ayo kita menyanyikan sebuah lagu. Ya, ayo berdiri semua. Tepuk semangat. Ya. Ayo 1, 2, 3. Boleh pamit. Jadi tadi Ibu sudah ngasih kertas LKPD untuk latihan ya. Jadi tolong dikerjakan apa yang ada pertanyaan di dalam buku tersebut ya. Tolong kerjakan. Ayo mulai kerjakan. Lagi kan? Di belakang. Ya. Ayo kerjakan, tulis. Bukunya mana tadi? Buku cetaknya mana? Pertanyaannya ada di buku. Ayo kerjakan. Ya.
guru.